YouTube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Pemirsa, tawuran dua kelompok remaja dengan petasan terjadi di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. Aksi saling serang dengan petasan bahkan dilakukan dengan jarak sangat dekat. Perang petasan antara dua kelompok pemuda antar kampung di Kabupaten Tangerang, Banten ini viral di media sosial. Kedua kubu saling menyerang dengan petasan bahkan dari jarak yang sangat dekat. Tak hanya berlangsung di area persawahan, perang petasan juga berlanjut dan meluas hingga ke permukiman warga. Ironisnya, tawuran yang meresahkan warga ini seolah menjadi tradisi setiap bulan Ramadan. Merasa terganggu ya, terutama yang warga yang melintas dan juga warga yang rumahnya berdekatan, ya takut istilahnya rumahnya terkena itu mercon gitu. Tapi nggak ada korban juga? Alhamdulillah sementara ya belum ada sih, itu tidak ada korban sampai saat ini. Ya takutnya kita antisipasi biar jangan sampai terjadi korban. Khawatir tawuran memakan korban jiwa, aparat gabungan TNI, Polri, dan tokoh masyarakat menjaga lokasi yang dijadikan tawuran. Kelompok pemuda yang tengah berkumpul usai sholat subuh diimbau membubarkan diri. Kami sudah mengimbau kepada warga untuk supaya tidak melakukan apa yang seperti ada di gambar tersebut, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan kita juga sudah berkoordinasi dengan wilayah yang lain untuk sama-sama menjaga situasi kita tetap kondusif, aman, nyaman, dan sehat. Antisipasi tawuran kembali terjadi, aparat gabungan rencananya akan menggelar patroli rutin dengan melibatkan tokoh masyarakat. Hal ini untuk menjamin ibadah Ramadan warga tak terganggu dengan aksi tawuran yang membahayakan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Ya pemirsa, tidak hanya untuk beribadah, pengurus Masjid At-Taqwa Sunter Muara, Jakarta Utara menyulap atap masjidnya menjadi kebun hidroponik. Wah, ini sangat kreatif ya, karena pemirsa ada sekitar 600 tanaman hidroponik ini tumbuh subur di atap masjid. Ya, mulai dari selada, sawi, hingga pakcoy ditanam dengan metode hidroponik di atap beton ini. Selain menambah penghijauan di ibu kota, hasil panen hidroponik ini dilelang dan hasilnya digunakan sebagai kas masjid. Tanaman hidroponik dipilih karena lebih mudah dalam perawatan dan banyak manfaatnya bagi warga. Nah, kita langsung saja lihat bagaimana cara menanamnya agar mungkin teman-teman di rumah ini mau coba menanam hidroponik di rumah. Karena tadi ada pokcoy, jadi nggak usah ke pasar. Betul sekali. Sudah ada rekan kami Vicky Rian di Masjid At-Taqwa Sunter, Jakarta Utara. Selamat siang Vicky. Sebenarnya apa tujuan untuk menanam sayur hidroponik di atap masjid ini? Ya, baik Wilson dan juga Deta, memang bercocok tanam kini tidak lagi harus di lahan yang luas, bahkan ini bisa dilakukan di atas bangunan gedung. Seperti yang dilakukan oleh pengurus di Masjid At-Taqwa Sunter Muara, Sunter Agung, Jakarta Utara, di mana pengurus Masjid At-Taqwa ini memanfaatkan atap bangunan masjid sebagai kebun hidroponik. Dan untuk mengetahui lebih jelas, saya akan mengajak Anda, Wilson dan juga Deta, untuk berbincang langsung dengan Sekretaris DKM Masjid At-Taqwa sekaligus inisiator perkebunan hidroponik ini. Assalamualaikum Pak Supriyono, silakan boleh bergabung dengan saya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Supriyono, ini bisa dijelaskan mungkin ide awal membangun kebun hidroponik di atas bangunan masjid ini seperti apa Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, ide awalnya karena kita waktu itu pengurus sehabis melaksanakan rapi-rapi dan bersih-bersih atap masjid ini, kemudian setelah rapi kita berpikir akan dimanfaatkan untuk apa gitu. Nah, ini sudah berapa lama Pak? Kira-kira 1 bulan lebih. Nah, saya lihat ini cukup banyak nih Pak tanaman yang ada di sini. Ini jenis apa saja mungkin bisa dijelaskan Pak? Ya, untuk tahap awal ini kami baru mencoba 3 jenis tanaman, yaitu sawi samhong, sawi pokcoy, dan selada. Ya. Kalau untuk hasil dari yang sudah ditanam ini sudah dipanen belum Pak sebelumnya? Ya, sudah kita panen tiap hari, karena mulai usia tanam 20 hari kita sudah mulai panen. Untuk hasil panen kita manfaatkan untuk jamaah masjid dan warga sekitar.
Kan saya lihat ini di atas bangunan masjid ini cuacanya juga cukup terik. Ada kendala nggak sih Pak dalam mengerjakan kebun hidroponik ini? Iya, kendala untuk ini terik matahari yang cukup tinggi, kemudian juga angin yang cukup kencang itu agak sedikit tantangan buat kita ya. Nah, kita lihat ini kan juga bulan suci Ramadan, Pak. Masjid tentunya banyak sekali kegiatan, mulai dari sholat berjamaah dan juga tadarasan mungkin. Kegiatan ini mengganggu nggak sih, Pak, aktivitas di masjid? Tidak, sama sekali tidak mengganggu karena kebun hidroponik ini ada di atap masjid, jadi kita tidak mengganggu kegiatan peribadatan di Masjid Jami' At-Taqwa. Malah ini sangat bermanfaat untuk para jamaah, untuk refreshing. Kalau pagi kita bisa lihat sayuran segar di sini. Siap, terima kasih banyak waktunya Pak Supriyono. Ya, terima kasih. Ya, Wilson dan juga Deta, memang selain bisa memakmurkan masjid, memang perkebunan hidroponik ini juga bisa membantu masyarakat sekitar karena memang hasilnya ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada di sini. Dan selain itu juga ini bisa membantu penghijauan di ibu kota. Wilson dan juga Deta, kembali ke Anda. Terima kasih Fikrian atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Nah, ini bisa menjadi inspirasi bagi masjid-masjid yang ada di Indonesia, mungkin memanfaatkan lahan dengan menanam hidroponik seperti ini. Ya, nggak hanya di masjid, di rumah juga bisa. Jadi hobi baru di tengah pandemi supaya nggak keluar rumah terus kan. Oke pemirsa, usai jeda berikut kita punya informasi. Niat memprotes laporan KDRT yang tak kunjung ditindaklanjuti, ibu dan anak justru terlibat kericuhan di Polsek Percut Seituan. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami di iNews Siang.